Nama saya Dandi Bastian Putar, NPM 208 15 0069. Saya dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Medan Area. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran elastisitas dan hukum Hooke. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda di mana benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula setelah dikenai gaya luar. Sifat elastisitas suatu akan berbeda-beda tergantung pada penyusunnya. Sifat elastisitas juga memiliki batas kemampuan yang bisa disebut titik platis dan jika diteruskan akan mencapai titik patah. Benda yang direnggangkan pada titik patah akan mengalami patah dan benda yang direnggangkan sampai titik palasitis, maka benda tidak akan kembali ke bentuk semula. Grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang. Berikut adalah grafiknya. Di mana di sini adalah gayanya F dan di sini pertambahan panjangnya. Dan elastisitasnya adalah berikut. Dan memiliki grafik menaik dari titik elastisitas ke titik patah. Oke, lanjut. Hukum Hooke merupakan hukum yang membahas tentang peristiwa di mana benda pada kondisi elastis. Untuk lebih memudahkan kalian dalam menyelesaikan persoalan ini, tetap simak pembahasan hukum Hooke. Susunan pegas dapat dibagi dua, yaitu susunan pegas seri dan pegas paralel. Pada perbedaan apa yang disusun tersebut, mari kita bahas. 1. Pegas seri. Persamaan pegas seri adalah 1 per K sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 dan seterusnya sampai Kn. Oke, lanjut. Hukum pegas paralel. Persamaannya adalah K sama dengan K1 tambah K2 sampai K dan seterusnya. Rumus hukum Hooke. Dari ilustrasi di atas, kita dapat menuliskan persamaan hukum Hooke secara matematis sebagai berikut. F sama dengan minus K delta X, di mana F gaya pegas, satuannya N, K koefisien pegas, satuannya N per M, dan delta X perubahan panjang pegas, satuannya M meter. Elastisitas dan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering melihat fenomena elastisitas dan hukum Hooke. Kita akan membahas kejadian pada pegas motor. Disinilah penerapan dari hukum Hooke. Kita akan mendesain Strokebaker motor berdasarkan medan yang dilalui motor tersebut. Jika kita akan mendesain Hooke motor yang memiliki konstanta pegas rendah pada daerah perkotaan, di mana Strokebaker motor akan terasa empuk dan nyaman akan tetapi tidak terlalu memantul. Sedangkan pada kondisi jalan terjal, seperti pada motor cross, kita pasti akan mendesain Strokebaker motor tersebut dengan konstanta pegas dengan tujuan motor akan terasa empuk dan nyaman pula, di mana bedanya. Jalan kota sama dengan aspal halus sama dengan F kecil. Maka dari persamaan F sama dengan minus K delta X, di mana delta X didesain tetap, maka kita akan membuat nilai K kecil untuk menyesuaikan dengan gaya yang akan dapat motor tersebut ketika berada di jalanan kota. Jalan gunung sama dengan jalan berlubang sama dengan F besar. Maka dari persamaan F minus K delta X, di mana delta X tetap, maka kita akan membuat nilai K besar untuk menyesuaikan dengan gaya yang akan didapat motor tersebut ketika di jalan kota. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal agar pembahasan Anda semakin terasa. Contoh soal elastisitas dan hukum Hooke. 1. Sebuah potongan, maka konstanta pegas adalah 200 M per M dan panjang pegasnya 50 cm. Dipotong menjadi dua bagian yang sama. Jika potongan pegas tersebut ditarik dengan gaya 40 N, maka perubahan pegas yang terjadi disusun secara paralel adalah, di sini kita bahas, diketahui X0 atau X mula-mula 50 cm. Dan K 200 N per M. Dan F adalah 40 Newton.
dipotong sama panjang. Oke, kita masukkan rumusnya. K sama dengan K1 tambah K2. K sama dengan 200 tambah 200. K sama dengan 400. Lalu kita masukkan rumus F sama dengan K delta X. K delta X. Yang ditanya ada delta X, di mana F sama dengan 40, K-nya tadi 400 kali delta X. Kita pindahkan. Delta X sama dengan 0,1 meter. 0,1 meter atau delta X sama dengan 10 cm. Jadi perubahan pegas jika disusun secara paralel adalah 10 cm. Oke, contoh soal kedua. Suatu benda dilakukan sebesar 0,6 J untuk meregangkan sebuah pegas sebesar 4 cm. Maka gaya yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas sebesar 8 cm adalah, oke, yang diketahui X1 sama dengan 4 cm atau 0,04 meter. W sama dengan 0,16 J. X2 sama dengan 8 cm atau 0,08 meter. Oke, kita masukkan rumusnya. W sama dengan setengah kali K kali X1 pangkat 2. Masukkan W-nya 0,16 sama dengan setengah kali K kali 0,04 pangkat 2. Oke, 0,6 lanjut. 0,16 sama dengan setengah dikali K 0,0016. Kita masukkan setengahnya kalikan ke 0,16 jadi 0,32 sama dengan K 0,0016. Oke, kita keluarkan K-nya. K sama dengan 0,32 per 0,016. Jadi K sama dengan 200 M/M. Maka F sama dengan K dikali X2 kali X2 sama kali X2. F sama dengan 200 dikali 0,08. F sama dengan 16. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas 8 cm sebesar 6 Newton. Oke, kita masuk contoh soal ke nomor 3. Batang serbah sama atau homogen panjang L ketika ditarik dengan gaya F bertambah panjang sebesar delta L. Agar pertambahan panjang menjadi 4 delta L, maka besar gaya tarik adalah, oke, yang diketahui di situ F1 sama dengan F, delta L1 sama dengan delta L, delta L2 sama dengan 4 delta L. Ditanya gaya tarik atau F2. Jawab, K sama dengan F per delta L, di mana K1 sama dengan K2, F1 per delta L1 sama dengan F2 per delta L2. Oke, lanjut. F per delta L sama dengan F2 per 4 delta L. F1 sama dengan F per 1 sama dengan F2 per 4. Delta L-nya kita coret ya. Maka jadi kita hasilnya begini. F sama dengan F2 per 4. Berarti F2 sama dengan 4F. Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 4. Jika pegas identik dengan konsentrasi pegas, maka 200 M/M disusun seperti gambar. Ketika diberi beban 100 gram, percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon, maka pertambahan panjang susunan pegas adalah, oke, kita cari sini, massa bebannya adalah 100 gram atau 0,1 kilo. K1 sama dengan K2 sama dengan K3 200 M/M. W sama dengan M kali G. 0,1 kali 10 sama dengan 1 kilo atau 1 Newton. Yang ditanya adalah pertambahan pegas. Jawab. Menentukan keseimbangan pegas, kita menggunakan seri ya. Yang seri K1 tambah K2 tambah K3 sama dengan K2 tambah K3 sama dengan 200 tambah 200 sama dengan 400. Pegas 1 diganti dengan paralel kap tersusun secara seri. Konsentrasi pegas pergantian adalah 1 per KS sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K1 sama dengan 1 per 400 ditambah 1 per 200 sama dengan 1 per 400 tambah 2 per 400 sama dengan 3 per 400. KS sama dengan 400 per 3. Konstanta pegas pergantian untuk disusun pegas seri paralel adalah 400 per 3 M per M-1. Menentukan pertambahan panjang pegas, rumus hukum Hooke sama dengan F per K sama dengan W per K. Pertambahan panjang adalah sama dengan W sama per K. Jadi 1 dibagi 400 per 3 sama dengan 1 dikali 300 per 400 sama dengan 3 per 400 sama dengan 0,0075 meter atau 0,75 cm. Oke,
Oke, terima kasih. Saya sudah menjelaskan tentang pembelajaran elastisitas dan hukum Hooke.